Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Silva dari Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai hukum persaingan usaha, di mana hukum persaingan usaha itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau biasa kita kenal dengan Undang-Undang Persaingan Usaha, yang mana secara garis besar undang-undang ini mengatur beberapa poin. Yang pertama mengenai perjanjian yang dilarang, yaitu dua pelaku usaha atau lebih dilarang membuat sebuah perjanjian yang mana bertujuan untuk menguasai pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjiannya dilarang ini diatur pada pasal 4 sampai 16. Dan yang kedua yaitu mengatur mengenai kegiatan yang dilarang, yaitu satu pihak perbuatan hukumnya. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di mana kegiatan yang dilarang ini diatur pada pasal 17 sampai pasal 24. Yang ketiga, yaitu larangan yang berkaitan dengan posisi dominan, yaitu seperti melakukan jabatan rangkap, melakukan kepemilikan saham mayoritas, serta melakukan penggabungan ambil alihan serta peleburan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini diatur pada pasal 25 sampai 29. Dan yang keempat, mengatur mengenai pengecualian, diatur pada pasal 50 dan 51. Kelima, yaitu mengatur mengenai lembaga yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengawasi arus persaingan usaha di Indonesia, yaitu lembaganya adalah KPU atau biasa dikenal dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Itu diatur pada pasal 30 sampai pasal 37. Dan yang keenam, yaitu mengatur mengenai tata cara penanganan perkara dan sanksi, yang mana diatur pada pasal 38 sampai pasal 49. Yang mana undang-undang ini tidak hanya harus dipahami oleh para pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, melainkan juga harus dipahami oleh masyarakat umum. Adapun tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha ini, yang pertama yaitu dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang atau pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang kedua yaitu dapat terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga dapat terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dan yang keempat yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, yaitu baik itu pelaku usaha yang terdiri atas individu maupun pelaku usaha yang terdiri atas badan usaha. Badan usaha tersebut baik badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, adapun badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, koperasi, yang mana PT tersebut baik itu PT swasta maupun PT yang dibentuk oleh BUMN. PT swasta baik yang modalnya berasal dari asing maupun modalnya yang berasal dari dalam negeri, biasanya disingkat dengan PMA atau PMDN. Kemudian PT yang dibentuk oleh BUMN sebenarnya telah mendapatkan pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Itu terdapat pada pasal 51 yang berbunyi monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak diselenggarakan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah atau negara. Artinya, BUMN telah mendapatkan pengecualian, tetapi bukanlah pengecualian yang bersifat mutlak. Adapun pelaku usaha yang terdiri atas badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma, CV. Selanjutnya pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai target yaitu profit atau keuntungan. Bisa tercapai apabila pelaku usaha bisa memenangkan persaingan pasar. Atau biasa disebut menguasai pasar dominan.
istilah lain abuse of dominant position. Posisi dominan ini tidak boleh disalahgunakan oleh pelaku usaha. Karena idealnya penyelenggaraan pasar sehat itu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dengan jujur, tidak melawan hukum dan tidak menghambat pelaku usaha lain. Tetapi ada juga penyelenggaraan pasar yang terjadi secara tidak sehat, seperti adanya indikasi melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang mana juga ada pelaku usaha sengaja melakukan penetapan harga yang berlaku bagi konsumen. Terus ada juga yang melakukan penetapan tadi di bawah pasar, kemudian yang melakukan penjualan kembali dengan harga yang lebih rendah. Ada juga yang sengaja membagi wilayah pemasaran barang dan jasa. Ada juga yang sengaja menghalangi pesaing untuk bisa masuk ke dalam pasar. Nah, ada juga yang sengaja mengurangi jumlah produksi pada pasar. Nah, kemudian ada juga yang sengaja membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar guna mengontrol pasar dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, untuk menentukan apakah sebuah persaingan usaha itu sehat atau tidak sehat, harus melalui proses penegakan hukum yang di dalamnya mengenal analisis persepsi ilegal dan rules of reasons. Yang mana maksud persepsi ilegal ini adalah sebuah pendekatan pemenuhan unsur pasal. Artinya perbuatan tersebut secara jelas dan tegas merupakan pelanggaran oleh hakim. Melihat dampak dari perbuatan tersebut, dan rules of reasons adalah sebuah pendekatan dengan pertimbangan akan akibat suatu perbuatan. Artinya melihat kondisi ekonomi yang terjadi, kemudian penyelenggaraan pasar ini sebenarnya telah diawasi oleh lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau lebih kita kenal sebagai KPU. Di mana KPU ini sebagai lembaga pengawas yang mengawasi arus persaingan usaha di Indonesia. Dan KPU juga berwenang memeriksa dan memberikan sanksi tindakan administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat, seperti melakukan persekongkolan, melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Nah, adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini yaitu ada dua. Nah, sanksi administratif yang dijatuhkan oleh KPU dan yang kedua sanksi pidana, itu pidana pokok maupun pidana tambahan yang ditetapkan oleh pejabat penegak hukum umum, yaitu seperti kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim yang mengadilinya. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPU yaitu dengan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya putusan selanjutnya. Pengadilan Negeri wajib memberikan putusan dalam jangka waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Jika pelaku usaha masih merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri, maka pelaku usaha bisa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat tepat 14 hari sejak putusan diterima dari Pengadilan Negeri. Dan Mahkamah Agung cara memutuskan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi saudara semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.